Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denny Franisa Meliala dengan nomor induk mahasiswa 1422 000091 kelas EAD di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penulisan karya ilmiah saya dengan judul Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. Oke, abstrak. Banyak perusahaan yang menggunakan jasa auditor agar dapat memeriksa laporan keuangan dengan baik dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis seberapa besar kualitas audit terhadap kredibilitas keuangan di suatu perusahaan. Data yang digunakan berasal dari buku Saif Indonesia yang sebelumnya sudah saya baca dari berbagai jurnal dan literatur yang berkaitan dengan tema studi berikut ini. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal, serta memberikan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan nomor 17 tanggal 2 September 2017 mengenai laba perusahaan. Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenannya, yaitu ketidakselarasan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan yang disebabkan adanya asimetri informasi. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Lalu, terdapat rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan berbagai masalah di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan asimetris informasi. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kualitas auditor terhadap manajemen laba di suatu perusahaan. Yang ketiga, bagaimana struktur kepemilikan terhadap suatu perusahaan. C. Tujuan. Tujuan penulisan artikel ini tidak hanya untuk menyelesaikan tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer, tetapi juga diantaranya memiliki tujuan lain, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pentingnya melihat kualitas auditor dalam memanage laba perusahaan. Yang kedua, agar dapat mengurangi risiko asimetris perusahaan. Yang ketiga, agar dapat memahami peran manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan. Oke, bab 2, tinjauan pustaka. A. Manajemen laba. Definisi manajemen laba menurut Cooperland tahun 1968 adalah manajemen laba merupakan kegiatan yang berguna untuk memanage, guna memaksimumkan atau meminimumkan laba perusahaan sesuai dengan keinginan manajer atau perusahaan yang bersangkutan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas dan kualitas laporan keuangan, khususnya mengenai laba perusahaan. Karena manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan. Sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. B. Asimetris informasi. Asimetris informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan proses perusahaan di masa datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Ketika timbul asimetri informasi, keputusan pengungkapan yang dibuat oleh manajer dapat memengaruhi harga saham, sebab asimetri informasi antara investor yang lebih terinformasi dan investor yang kurang terinformasi menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar untuk saham-saham. Lalu, asimetris informasi ini juga terdapat dua macam. Yang pertama, adverse selection, yang kedua, moral hazard. C. Kualitas audit. Di era sekarang,
Penentu keberhasilan atau kelancaran suatu bisnis dapat dilihat dari seberapa eh, dapat dilihat dari seberapa transparan laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena audit merupakan proses agar dapat memastikan bahwa informasi laporan keuangan yang tersaji benar-benar objektif dan dapat dipercaya kepada masyarakat luas. Dengan kualitas audit yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Tentunya, auditor yang berkualitas akan melakukan audit yang berkualitas pula. Lalu, tambahan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, audit yang digolongkan berkualitas adalah ketika dalam melakukan audit, auditor memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan untuk auditor. Bab 3. Metodologi. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode proposing sampling, yaitu melalui pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu dan menggunakan variable dependent sebagai penelitian dalam manajemen laba yang dapat diukur melalui discretionary accrual sebagai proxy manajemen laba dengan menggunakan modified Jones atau Rico et al. 1995, lalu membuat variabel independen seperti asimetri informasi, kualitas auditor, dan struktur kepemilikan. Kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini bertujuan agar kita dapat menganalisis perusahaan mana yang sehat tetapi telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena hal tersebut sangatlah penting melihat transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi objek penelitian di sini adalah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Yang ketiga, sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi laporan keuangan yang telah memenuhi kriteria sebelumnya. Salah satunya adalah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sehingga melalui data ini, diharapkan dapat melihat data manajemen laba, laporan audit, dan kepemilikan saham yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang sebelumnya sudah saya kumpul dalam berbagai jurnal ilmiah. 4. Metode analisis data. Metode analisis data menggunakan hasil regresi berganda mengenai manajemen laba, asimetris informasi, kualitas audit, dan kepemilikan saham dari tahun 2007 hingga tahun 2010 berdasarkan jurnal ilmiah yang sudah saya kumpulkan dan beberapa pengujian lainnya. Bab 4. Analisis hasil. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan asimetris informasi? Jawabannya, faktor yang menyebabkan terjadinya asimetris informasi pada umumnya terjadi perusahaan pada skala menengah hingga besar, di mana pemilik perusahaan tidak merangkap sebagai manajer perusahaan, tetapi manajer lebih mengetahui informasi internal dan proses perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Pada tabel di bawah berikut ini dapat disimpulkan bahwa variabel asimetri informasi memiliki nilai signifikan 0,383 lebih besar dari 0,5 atau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan angka 0,875. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Berikut ini adalah tabel hasil regresi berganda dari karya tulis ilmiah saya. Dengan catatan, T-tabel sama dengan 1,976, lalu B yaitu koefisien regresi variabel. Oke, lanjut yang ke B. Seberapa besar pengaruh kualitas auditor terhadap manajemen laba di suatu perusahaan? Jawabannya, pengaruh kualitas auditor terhadap manajemen laba yang saya baca melalui jurnal ilmiah menyatakan arah negatif atau tidak signifikan. Karena dari hasil penelitian menunjukkan kualitas audit memiliki nilai signifikan
0,020 lebih kecil dari alfa 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel dengan angka 2,347 lebih besar dari 1,9766. Namun B positif pada 0,05 namun B positif pada 0,501. Yang C, bagaimana struktur kepemilikan terhadap suatu perusahaan? Menurut Budiono pada tahun 2005, kepemilikan manajerial sangat menentukan terjadinya manajemen laba, karena kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan mereka untuk dikelola. Secara umum, dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung memengaruhi tindakan manajemen laba. Lalu, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari alfa 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel dengan angka 2,590 lebih besar dari 1,9766 dengan B 0,044 dengan hasil signifikan positif. Tidak terlalu signifikan tetapi positif. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kualitas audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelumnya. Yang ketiga, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga. Lalu saran, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan bagi investor sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi di suatu perusahaan, hendaknya lebih memilih perusahaan yang menggunakan spesialisasi industri auditor. Karena dengan adanya spesialisasi industri auditor, dapat membatasi praktik manajemen laba yang terjadi di suatu perusahaan, serta memilih manajemen laba yang tidak terlalu tinggi dan rendah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurang dan lebihnya. Saya meminta maaf. Saya dari Denny menutup. Terima kasih dan selamat siang.